basa. Kita lihat lagi NH4Cl. NH4Cl itu terbentuk dari NH4OH dan HCl. NH4 merupakan sisa dari basa, sedangkan Cl sisa dari asam. Kembali kita lihat untuk CH3COO NH4 itu terbentuk dari CH3COOH dan NH4OH. CH3COOH merupakan sisa ion asam dan NH4 merupakan sisa dari ion sisa dari basa. Nah, dari keempat contoh di atas, nah bagaimana cara kita untuk menentukan pH-nya? Apakah pH dari setiap garam itu sama? Ya. Nah, untuk garam ini kan merupakan senyawa penetralan. Nah, seharusnya sesuai dengan konsepnya senyawa netral itu berarti pH-nya adalah 7. Namun, pada kenyataannya saat dilakukan pengujian pH ternyata didapatkan NaCl, CH3COOK, NH4Cl, CH3COO, NH4 memiliki pH yang berbeda. Nah, untuk NaCl berdasarkan hasil pengamatan itu didapatkan pH-nya sama dengan 7. Sedangkan CH3COOK pH-nya lebih di atas 7. Nah, NH4Cl itu pH-nya kurang dari 7. Sedangkan CH3COO NH4 pH-nya ditentukan berdasarkan nilai Ka atau Kb-nya. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah bisa memahami materi kita. Bisa dilihat videonya ya. Nah, apa yang menyebabkan dari keempat contoh ini memiliki pH yang berbeda? Nah, itulah yang disebut adanya reaksi hidrolisis. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang reaksi hidrolisis. Baiklah, kita kembali lagi. Berdasarkan dari contoh yang telah ustazah jelaskan tadi, pH dari setiap garam itu memiliki pH yang berbeda. Apa sebab? Itu karena adanya proses reaksi hidrolisis pada senyawa tersebut. Nah, sekarang apa itu hidrolisis? Hidrolisis adalah bereaksinya atau proses reaksinya ion dari sisa asam lemah atau ion dari sisa basa lemah dengan air. Nah, jadi intinya dari reaksi hidrolisis ini yang dapat bereaksi dengan air itu adalah merupakan sisa dari asam lemah dan sisa dari basa lemah. Nah, kedua-duanya dalam bentuk yang lemah ya. Nah, yang lemah inilah yang dapat bereaksi dengan air. Nah, bagaimana bentuk reaksinya dengan air? Maka akan kita lihat slide berikut ini. Oke, tadi kita sudah dapatkan contoh dari NaCl. Nah, berdasarkan reaksi ionnya, NaCl ini akan terion sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Nah, saat Na+ bereaksi dengan air, ternyata Na+ itu tidak dapat bereaksi dengan air. Karena apa? Karena Na ini berasal dari basa kuat. Sedangkan syarat dari hidrolisis itu yaitu berasal dari asam lemah ataupun dari basa lemah. Jadi Na+ tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, begitu juga dengan Cl-. Cl- juga merupakan sisa dari asam kuat. Nah, sisa asam kuat saat bereaksi dengan air itu juga tidak dapat terjadi reaksi. Nah, maka senyawa ini NaCl ini disebut reaksi yang tidak mengalami hidrolisis. Karena apa? Karena terbentuk dari asam kuat dan juga basa kuat. Nah, bagaimana untuk CH3COOK? Ya, sedangkan reaksi pengionannya terbentuk dari menghasilkan CH3COO- dan K+. Nah, adapun CH3COO- ini merupakan sisa dari asam lemah. Ya, sisa dari asam lemah berarti jika direaksikan dengan air, maka akan dapat bereaksi menghasilkan CH3COOH dan ion OH-. Kemudian, sedangkan K+ itu berasal dari basa kuat. Saat bereaksi dengan air, tentu tidak dapat terjadinya reaksi hidrolisis. Nah,